Halo semua, selamat datang kembali di saluran dunia trading dan investasi. Pada video kali ini, kita akan membahas yang lagi tren di media sosial akhir-akhir ini, yang sering dilakukan publik figur atau pesohor negeri ini, yaitu flexing, dan mengapa berbahaya bagi masyarakat yang baru mengenal dunia trading dan investasi. Mari kita mulai. Akhir-akhir ini, media sosial diramaikan dengan istilah baru yang lagi tren, yaitu flexing. Flexing menjadi sorotan, setelah banyak dilakukan oleh para afiliator sebuah platform investasi, dan juga dilakukan oleh para trader, atau yang mengaku sebagai trader, sebagai pancingan untuk menarik klien baru. Lalu apa sebenarnya flexing itu? Menurut Cambridge Dictionary, flexing adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki, atau diraih tetapi dengan cara yang dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan. Sedangkan menurut Kamus Merriam-Webster, flexing adalah memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Flexing atau pamer dilakukan untuk mencapai beragam tujuan, di antaranya menunjukkan status dan posisi sosial, menciptakan kesan bagi orang lain, menunjukkan kemampuan, dan bahkan untuk menarik klien baru. Dengan adanya media sosial, membuat fenomena flexing menjadi semakin marak. Apabila sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas, tapi kini jadi hal yang umum. Beberapa hal yang sering dipamerkan seperti mobil mewah, rumah, saldo ATM, uang yang bertumpuk, pakaian mahal, jet pribadi, liburan ke luar negeri, tas mewah, dan sederet barang mewah lainnya. Beberapa di antaranya, melakukan flexing dengan mengatakan, semua kemewahan itu didapatkan dari investasi dan trading dengan cara yang mudah. Fenomena flexing di kalangan marketing broker, maupun afiliator platform investasi maupun trading sebagai pancingan, kian menjadi sorotan. Bahkan, sampai sempat muncul dugaan bahwa flexing ini, mengarah ke arah pembohongan publik, mengambil keuntungan dari ketidaktahuan serta kerugian trader atau investor. Para marketing dan afiliator tersebut memamerkan harta berupa rumah atau mobil mewah di media sosialnya. Tema kaya raya dengan gampang di usia muda dengan investasi atau trading, menjadi andalan flexing mereka. Apakah flexing semacam itu dapat diterima, ataukah hal tersebut berbahaya dan cenderung menyesatkan? Namun menurut Renal Kasali, semakin kaya seseorang, maka akan semakin diam atau tidak memamerkan kekayaannya. Mereka cenderung menjaga privasi bahkan risih jika kekayaannya diperbincangkan. Menurut Renal Kasali, sebuah pepatah mengatakan, kemiskinan itu berteriak, tetapi kemakmuran itu berbisik. Kebanyakan orang-orang yang kaya itu tidak berisik, agak malu membicarakan tentang kekayaan. Orang yang benar-benar kaya tidak akan melakukan hal tersebut karena menjaga privasinya. Flexing biasanya dilakukan untuk beberapa kebutuhan. Pertama yaitu agar dilihat mampu oleh orang lain. Hal ini bisa dalam hal pekerjaan. Kedua, untuk menunjukkan kredibilitas atas suatu kemampuan. Di mana dalam hal ini yang dipamerkan bukanlah harta kekayaan. Ketiga, untuk mendapatkan pasangan dengan level keuangan sultan. Lalu bagaimana dengan fenomena flexing para afiliator, trader, dan marketing trading? Fenomena flexing di dunia trading dan investasi, masih dianggap sebagai hal yang wajar, sepanjang informasi yang disebarkan tidak membodohi atau menipu publik, atau dinilai sangat merugikan. Namun kenyataan di lapangan, banyak beredar trader, afiliator, bahkan broker forex maupun saham, tak bertanggung jawab yang kerap melakukan flexing dalam strategi marketing demi menarik minat pelanggannya. Sering dijumpai flexing yang ujung-ujungnya diiming-imingi keuntungan yang tidak masuk akal, tanpa mengemukakan resiko di balik trading dan investasi tersebut. Fenomena flexing memang tak lepas dari perkembangan teknologi yang semakin canggih di dunia saat ini.
Teknologi ini digunakan untuk strategi promosi trading dan investasi online. Banyak sekali fenomena flexing dijadikan bahan pembuktian dari hasil trading atau investasi yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Akibatnya, banyak masyarakat yang akhirnya menjadi korban flexing trading dan investasi. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi pandemi COVID-19 di mana banyak sekali masyarakat yang mencari tahu tentang bisnis online, namun mencari yang mudah menghasilkan keuntungan. Masyarakat tidak berpikir panjang, yang penting mereka anggap mampu menghasilkan keuntungan besar, tanpa mempelajari seluk-beluk ilmu, dan bagaimana memahami resikonya. Lalu bagaimana caranya? Agar kita sebagai masyarakat umum, khususnya yang belum mengenal betul dunia trading dan investasi, bisa terhindar dari pengaruh buruk flexing yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, kita harus mempelajari dulu informasi terkait trading ataupun investasi, sebelum terjun langsung. Cari tahu segala hal yang berkaitan dengan trading dan investasi. Kalau perlu juga mencari tahu tentang perusahaan, izinnya, lokasinya, bahkan legalitasnya. Jangan sampai kena tipu dan jangan tergiur keuntungan yang tidak masuk akal. Jangan hanya mengandalkan informasi yang diberikan satu pihak saja. Yang kedua adalah, kita harus tahu betul resiko apa yang akan kita hadapi di dunia trading maupun investasi tersebut. Jangan fokus pada potensi keuntungannya, pelajari resikonya, karena resiko yang akan kita terima bisa sebesar seluruh dana kita. Itulah gunanya mempelajari manajemen resiko. Yang ketiga adalah, mempelajari ilmu dan strategi trading dan investasi yang akan kita masuki. Hal ini membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga. Semua pekerjaan butuh proses. Tidak bisa dalam waktu singkat seseorang langsung profit konsisten. Diperlukan semangat pantang menyerah dan tidak mudah putus asa, karena prosesnya tidak instan. Yang keempat adalah, jangan mudah menitipkan dana pada orang lain untuk ditradingkan. Menitipkan dana trading sangat berisiko. Sebab kita tidak pernah tahu, apakah orang yang menerima titipan dana tersebut mumpuni atau tidak dalam bisnis trading. Dan yang terakhir, pelajari secara benar money management dan psikologi trading, karena hal tersebut yang akan membantu kita untuk bisa bertahan di kerasnya dunia trading dan investasi.